Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Historias. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah istilah umum untuk sistem politik yang berlaku setelah berkuasanya Soeharto pada tahun 1966 hingga kejatuhannya pada Mei 1998. Koreksi ya, ini bukan Soeharto tapi Soekarno. Jadi saya ulang lagi, Orde Baru adalah istilah umum untuk sistem politik yang berlaku setelah berkuasanya Soekarno. Ya, Soekarno tahun 1966 hingga kejatuhannya pada Mei 1998. Lahirnya Orde Baru ditandai oleh munculnya Tritura sebagai ide perjuangan yang dirumuskan oleh Angkatan 66 atau kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura berisikan 3 tuntutan yang meliputi pembubaran PKI, pemberontakan Dwikora, dan penurunan harga. Akibat situasi keamanan dan ketertiban terutama di Jakarta hampir tidak terkendali, Soeharto mendapat wewenang untuk mengambil segala tindakan untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilisasi politik melalui surat perintah 11 Maret 1966 merupakan titik awal munculnya dan berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Perkembangan politik masa Orde Baru diantara lain adalah kebijakan-kebijakan politik dalam negeri. Yang pertama adalah pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur oleh SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Berbeda dengan tahun 1955 pada Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan kamu tahu, Golkarlah yang selalu menjadi pemenang pemilu di tahun-tahun tersebut. Ya, di antara lain 1977 hingga 97. Kedua, penyederhanaan partai politik menjadi P3, Golongan Karya, dan PDI. Fungsi ABRI. Kebijakan ini dikenal pada masa pemerintahan Soeharto, yaitu peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukan pada masa Orde Baru menjadi dominan. Ini ya, perlu digarisbawahi di sini. Di fungsi ABRI. Kemudian indoktrinasi P4 atau biasa disebut pedoman penghayatan
dan pengamalan Pancasila. Soeharto memiliki tafsir sendiri terhadap Pancasila, dan tafsir Soeharto bersifat mutlak. Pada masa Orde Baru pada tanggal 12 April 1976 Soeharto mengumumkan gagasan mengenai Eka Prasetya Pancakarsa. Program normalisasi kehidupan kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan NKK atau BKK untuk mengubah format organisasi kemahasiswaan dengan melarang mahasiswa terjun dalam politik praktis. Dasarnya adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0407/0/1990 tentang pola pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Rezim Orde Baru membuka aksi kritis mahasiswa terhadap jalannya pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah saat itu. Kebijakan politik luar negeri Indonesia kembali menjadi anggota PBB setelah keluar pada masa pemerintahan Soekarno karena memprotes masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. 3. Pemerintah memperkuat kerjasama regional dan internasional, di antara lain turut serta dalam pembangunan ASEAN, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian, ikut berperan dalam KTT non-blok, dan berperan dalam organisasi konferensi Islam. Bergabungnya Timur ketika Indonesia merdeka, Timur yang jaraknya sangat dekat dengan Indonesia masih menjadi jajahan Portugis. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi NTT dan NTB yang letaknya dekat dengan Timur. Terlebih setelah kudeta di Portugis tahun 1974, pergolakan di Timur terus terjadi dan menyebabkan pihak ingin bergabung dengan Indonesia. Keinginan itu disampaikan secara resmi tanggal 7 Juni 1976. 10 hari kemudian Presiden Soeharto memutuskan gabungan Timur ke Indonesia menjadi provinsi ke-27. Kebijakan politik masa Orde Baru ini tidak saja membawa berbagai kontroversi, namun di balik itu semua tetap ada kelebihan yang membuat Indonesia menjadi negara yang cukup maju dan dilihat pada berbagai bidang. Penguatan peran negara pada masa Orde Baru. Program utama pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto adalah menciptakan stabilitas ekonomi politik yang mantap, sehingga pencapaian stabilitas politik tersebut merupakan prasyarat bagi tercapainya ekonomi
pada masa Orde Baru. Nah, kemudian ciri-ciri sistem politik Orde Baru antara lain adalah tadi sudah disebutkan bifungsi ABRI, konsep masa mengambang. Di sini disebutkan penyederhanaan partai politik, kemudian korporatisasi negara. Antara lain adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berbagai unsur seperti buruh, pers, perempuan, dan kelompok profesi dan organisasi keagamaan dikooptasi dan ditempatkan dalam wadah tunggal sebagai ormas kepanjangan tangan pemerintah. Sentralisasi pemerintah, program bantuan luar negeri, sistem semi perwakilan, kemudian dampak menguatnya peran negara pada masa Orde Baru pada bidang politik. 1. Adanya pemerintahan yang otoriter, presiden mempunyai kuasa yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. 2. Dominasi Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang paling dominan. Pemerintahan yang sentralistik. Nah, itu beberapa rangkuman dari materi Orde Baru. Ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab pada kolom komentar. Menurut kalian, apa sih program dari pemerintah Orde Baru yang menurut kalian paling membuat pemerintah Orde Baru itu menjadi kuat ya di bidang politik? Saya ulangi, manakah program politik dari pemerintah Orde Baru yang menjadikan Orde Baru sebagai pemerintahan yang maju atau kuat ya kebijakan politik. Manakah kebijakan politik? Berarti di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu. Kemudian materi selanjutnya secara ringkas saja, yaitu perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Kita ringkas saja. Orde Baru menerapkan 3 langkah pembangunan ekonomi sebagai berikut. 1. Berusaha mengembalikan kepercayaan pihak luar negeri dengan menjadwalkan kembali pelunasan utang luar negeri, pengendalian inflasi yang tidak terkontrol melalui program impor komoditas besar-besaran yang dibiayai oleh pinjaman-pinjaman hasil negosiasi. 3. Mengundang investor sebesar-besarnya terutama investor asing untuk
mendorong pertumbuhan politik. Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru. Satu adalah Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun yang dibagi menjadi 5 tahap ya. Yang pertama Pelita 1 sasaran utamanya adalah pangan, sandang, papan, dan perluasan lapangan kerja serta kesejahteraan rohani yang dilakukan pada periode 96 sampai 74. Pelita 2 pada tahun 1974 sampai 1979 menitik beratkan pada sektor pemerintahan dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Kemudian Berita 3 pada periode 79 sampai 84 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan. 4 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Pelita 5 pada tahun 89 sampai 94 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Terakhir, Pelita 6 dimulai tahun 94 berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia atau SDM. 2 bekerja sama dengan negara-negara barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Pemberlakuan undang-undang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Pemulihan ekonomi mulai tahun 66 sampai 73, pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintah, ekspor dan deregulasi. Kemudian kondisi akhir pada pemerintahan Orde Baru dalam bidang ekonomi, antara lain adalah krisis moneter ya. Kemudian pada pertengahan 97 Indonesia diterpa krisis keuangan yang hampir menerpa hampir seluruh wilayah Asia Timur. Kondisi rupiah semakin melemah, kemudian kondisi perekonomian Indonesia semakin parah dengan anggapan para pengamat dalam dan luar negeri bahwa rezim ini sudah terbelit KKN yang kemudian memunculkan aksi demonstrasi oleh mahasiswa. Kemudian berakhirnya pemerintahan Orde Baru ini berlangsung pada tanggal 21 Mei 1998 melalui pengunduran diri yang diumumkan oleh presiden sendiri setelah mendapat masukan dan pertimbangan terutama dari beberapa tokoh dan melihat kondisi yang semakin
tidak bisa terkendali, terutama demonstrasi yang berujung kerusuhan massal. Ya, itu dia beberapa materi mengenai Orde Baru dalam materi sejarah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.